Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Amin Rais menuding pembagian sertifikat tanah hanya bohongan Presiden Joko Widodo. Amin Rais sebagai ketua Partai Umat sering menuding kinerja Presiden Joko Widodo. Kinerjanya tidak baik, padahal dia mantan ketua MPR RI, tahu etika berpolitik, dan termasuk merusak nama baik Presiden Joko Widodo. Perbuatan Amin Rais masuk perbuatan kejahatan, masuk delik biasa, dan perkara biasa dapat dituntut merusak nama baik Presiden Joko Widodo atau perbuatan penghinaan. Penghinaan kepada Presiden masuk delik biasa. Ada atau tidak ada laporan dari masyarakat, polisi dapat menangkap dan menahan Amin Rais dan memprosesnya sampai ke pengadilan untuk dihukum hakim sesuai perbuatannya. Melanggar pasal 134 KUHP, ancaman hukumannya di atas 3 tahun. Pasal 134 KUHP ini khusus berlaku bagi presiden dan wakil presiden, dan yang dilindungi dalam pasal 134 KUHP adalah kepentingan umum sebagai lambang negara, bahwa presiden sebagai lambang negara, bukan kepentingan pribadi Presiden Joko Widodo. Ancaman hukumannya di atas 3 tahun. Sedangkan pasal 310 KUHP, perbuatan penghinaan yang berlaku kepada setiap orang, ancaman hukumannya selama 9 bulan dalam pasal ini, yang dilindungi kepentingan pribadi yang disakiti hatinya. Karena Amin Rais yang menuduh Presiden Joko Widodo pembagian sertifikat tanah kepada anggota masyarakat adalah bohong, maka kewajiban Amin Rais membuktikan kebohongan pembagian sertifikat kepada rakyat. Bila tidak bisa membuktikan, polisi menindak Amin Rais. Polisi agar melakukan penangkapan dan penahanan Amin Rais dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku. Harapan saya, Amin Rais sudah tua, jangan suka menuduh yang tidak benar kepada Presiden Joko Widodo. Bisa nanti berurusan dengan hukum. Apalagi kalau nanti dia sudah dihukum, sudah tua, meringkuk di dalam penjara. Kasihan, tidak pantas, hanya dia tidak bisa menjaga kata-katanya sendiri. Jadi saya lihat Amin Rais ini sebagai ketua Partai Umat sering menuding kinerja Presiden Joko Widodo. Kinerjanya katanya tidak baik, padahal dia mantan ketua MPR, tahu etika berpolitik, termasuk merusak nama baik Presiden Joko Widodo karena dituduh dia katanya bohong-bohongan semua pembagian sertifikat tersebut. Itu harus dibuktikannya. Perbuatan Amin Rais masuk perbuatan kejahatan, masuk delik biasa, dan perkara biasa dapat dituntut merusak nama baik Presiden Joko Widodo atau perbuatan penghinaan. Penghinaan kepada Presiden masuk delik biasa. Ada atau tidak ada laporan dari masyarakat, polisi dapat menangkap dan menahan Amin Rais dan memprosesnya sampai ke pengadilan untuk dihukum. Dihukum hakim sesuai perbuatannya. Melanggar pasal 134, ancaman hukumannya adalah di atas 3 tahun. Pasal 134 KUHP ini khusus berlaku bagi presiden dan wakil presiden, dan yang dilindungi dalam pasal 134 KUHP adalah kepentingan umum sebagai lambang, bahwa presiden itu adalah sebagai lambang negara, bukan kepentingan pribadi Presiden Joko Widodo.
ancaman hukumannya di atas 3 tahun. Sedangkan pasal 310 KUHP perbuatannya adalah penghinaan yang berlaku kepada setiap orang, maka dia harus mengadukan ke polisi kalau ada yang menyakiti hatinya. Ancaman hukumannya selama 9 bulan. Dalam pasal ini yang dilindungi kepentingan pribadi yang disakiti hatinya. Karena Amin Rais yang menuduh Presiden Joko Widodo pembagian sertifikat tanah kepada anggota masyarakat adalah bohong, maka kewajiban Amin Rais membuktikan kebohongan pembagian sertifikat kepada rakyat. Bila tidak bisa membuktikan, polisi menindak Amin Rais. Polisi agar melakukan penangkapan dan penahanan Amin Rais dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku. Harapan saya, Amin Rais sudah tua, jangan suka menuduh yang tidak benar kepada Presiden Joko Widodo. Bisa nanti berurusan dengan hukum. Sekian dan terima kasih.